Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu penyusunan laporan keuangan yang akurat dan informatif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tema ini diangkat sebagai bentuk komitmen dalam mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan tentunya mudah dipahami oleh berbagai pihak. Melalui inovasi ini, diharapkan proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya lebih efisien, tetapi juga akurat, informatif, dan bermanfaat untuk semua pihak. Mari kita bahas langkah demi langkahnya. Sebelum memulai pembahasan, mari kita dengarkan pesan dari Ibu Intan Lasmi Susanto, SE, SHMH, Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan yang mempelopori video inovasi ini. Dan inilah para auditor ahli pertama yang berdedikasi luar biasa di balik pembuatan video inovasi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat terlebih dahulu struktur materi yang akan disampaikan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala teknis dan non-teknis di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan laporan keuangan. Langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan adalah memastikan bahwa seluruh data sumber telah dipersiapkan secara lengkap dan akurat. Data sumber ini mencakup beberapa komponen penting. Untuk memastikan laporan keuangan yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai standar, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi acuan penting. Kemudian kita akan membahas mengenai laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA. Laporan ini memberikan gambaran tentang seberapa besar anggaran yang benar-benar terrealisasi dalam satu periode tertentu. Kita beralih ke laporan keuangan berikutnya, yaitu neraca. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas. Artinya, neraca memberikan gambaran tentang apa saja yang dimiliki oleh satuan kerja, apa yang menjadi kewajiban, serta posisi ekuitasnya. Selanjutnya, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Laporan operasional menjanjikan informasi mengenai pendapatan dan beban operasional yang terjadi selama satu periode pelaporan. Sedangkan laporan ekuitas merupakan gambaran perubahan nilai ekuitas dari awal hingga akhir periode. Selain laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, kita akan membahas dua bagian penting lainnya dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK, serta pelaporan terkait hibah dan CSR. Selanjutnya, kita akan membahas peran penting aplikasi Sakti dalam mendukung validitas laporan keuangan di lingkungan kejaksaan.
Selain komponen utama laporan keuangan, ada beberapa hal penting lain yang harus menjadi perhatian satuan kerja dalam proses penyusunan laporan. Dalam menyusun laporan keuangan, ada beberapa hal penting yang harus benar-benar diperhatikan agar laporan yang dihasilkan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian, kita akan membahas beberapa poin penting yang sering menjadi fokus pemeriksaan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai penutup dari materi yang telah kita bahas, perlu kita pahami bersama bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintahan bukanlah sekedar kewajiban administratif, melainkan proses yang kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan serta peraturan yang berlaku menjadi fondasi utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang solid sangat diperlukan, khususnya antara bidang akuntansi dan pelaporan atau bendahara dengan unit-unit pendukung lainnya, seperti pengelola keuangan, pengelola perlengkapan dan BMN, pengelola barang rampasan, serta pengelola PNBP. Mari kita jaga komitmen bersama demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Semoga materi yang telah dibahas dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.